Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba 'alaina as-siyam wastafa 'ibadahu khairal anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kita telah memuji Allah dengan lisan kita, dengan menghargai, menghormati, mengasihi, menyayangi, serta tidak mencela seluruh makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Berarti kita telah memuji Allah dengan kata-kata. Salawat dan salam dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat-kalimat yang semakna dengan ini berarti kita telah berselawat kepada Nabi pada tataran lisan dengan meneladani, memperhatikan akhlak-akhlak beliau yang beliau contohkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam hidup kita, bersalawat kepada Nabi pada tataran. Masyaallah muslimin jamaah, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan judul untuk 3 dimensi ajaran Islam. Dalam konteks ibadah puasa, saya mengutip satu pandangan seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang pada tahun 560 Hijriah yang menuliskan dalam bukunya Sirrul Asrar wa Bithirul Anwar. Dia mencoba menjelaskan puasa dengan 3 dimensi itu. Dia katakan puasa ada 3 dimensi dengan istilah yang beliau sebutkan. Pertama, shaum syariah, puasa syariah. Yang kedua, shaum syariah, puasa syariah. Dan yang ketiga adalah shaum haqiqah, puasa haqiqah. Tentu kita semuanya sudah mengenal dan sudah tahu bahwa puasa yang kita lakukan pada tahap awal adalah pada tataran fikih syariah, yaitu kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan seksual di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa tersebut juga demikian. Jika kita makan, kita batal puasa. Jika kita minum, kita batal puasa kita. Demikian juga seksual. Yang kedua adalah puasa tariqah, sedikit agak naik. Puasa tariqah ini sudah merambah kepada area qalb atau area hati. Apa yang ditahan pada puasa tariqah ini bukan lagi hal-hal yang bersifat susah, yang bersifat fisik, makanan, minuman, dan fisik, tetapi lebih bersifat rohiyah, yaitu sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita yang harus kita kendalikan dan tidak kita munculkan apalagi diimplementasikan dalam kehidupan. Salah satunya adalah sikap sombong, sikap pikir, ujub atau bangga dengan diri sendiri. Semuanya dilakukan
secara rohiyah atau ada di dalam diri kita yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang seperti ini tentu yang membatalkannya adalah hal yang bersifat hati. Kalau kita sombong berarti batal puasa kita pada level sombong. Kalau kita berbangga diri berarti batal puasa kita pada level ini. Demikian juga hal-hal yang buruk lainnya. Oleh karena itu kita terdengar sebuah hadis Nabi, "Famin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-yawm." Banyak manusia yang berpuasa tetapi hanya memperoleh haus dan lapar dan haus. Yang ketiga adalah shaum haqiqah, yaitu puasa yang satu tingkat lagi, naik lagi. Beliau katakan puasa hakikat ini adalah menahan dari rasa hati kita yang ada di dalam lubuk hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran mengisyaratkan bahwa Allah itu dekat dengan kita, abaikan makhluk ilaihi hablum warid. Dan saat sekarang disebutkan kami kepada hamba-Ku lebih dekat dari berat dirinya sendiri. Persoalannya adalah apakah kedekatan itu kita rasakan atau tidak? Itu yang menjadi tanda tanya. Oleh karena itu, ketika rasa manusia di dalam hatinya sudah menghadap pada hal yang menawi atau hal-hal yang abstrak, namun itu selain Allah, maka puasa seperti ini di level tidak ini puasa juga batal. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa ini adalah tujuannya ketika tujuan puasa ini tercapai, maka segala kebaikan itu tersimpul di dalam amal itu. Kita setiap tahun melaksanakan puasa Ramadan. Pertanyaannya, sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Al-Quran. Mungkinkah pada pribadi tetapi yang sudah tahu ada dusta, berbuat curang, aniaya, buat kerusakan, itu sulit untuk kita pahami ketika manusia masuk ke dalam area takwa, area mutakin, karena di dalamnya terkumpul segala hal yang sangat terpuji. Imam Ghazali menyebutnya adalah al-mujiyah, hal yang menyelamatkan. Di dalamnya ada sabar, ada syukur, ada penahan, tawakal, ada ridho, dan lain sebagainya. Manusia muslimin sedang melakukan lalu menjadi bahan evaluasi kita. Kalau kita melakukan puasa setiap tahun, mestinya kebaikan kita juga semakin bertambah. Dan karena banyak manusia yang puasa di dalam Ramadan, tentu masyarakat kita juga akan semakin baik, semakin baik. Demikian yang diisyaratkan di dalam masyarakat muslimin rahimahullah. Pertanyaannya adalah puasa yang kita lakukan ini di mana posisinya? Apakah hanya posisi yang pertama, kedua, atau ketiga, bahkan ketiga-tiganya sekaligus? Tentunya kita semua yang bisa menjawabnya di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kultur sifat ini memberikan manfaat bagi kita sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita memasuki area yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.